Oke, hai teman-teman, ketemu lagi sama Gania Ramania. Saya sekarang ditemani oleh ahli terapis gigi dan mulut, Ibu Gineng. Kakak aja ya kita panggilnya. Boleh, karena kita lagi pakai pramuka ya, jadi kakak Bumina Pramuka. Iya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, Teteh Gineng, kalau misalnya kita menyikat giginya tidak benar, apa yang akan terjadi? Banyak ya yang akan terjadi. Yang pertama itu lubang pada gigi. Karena kalau kita nggak nyikat gigi bisa, misalnya kalau malam kita nggak nyikat gigi, itu kan banyak sisa makanan yang menempel pada gigi ya, Kak Gania. Oke. Iya, jadi ada menimbulkan plak pada gigi, lalu si plak itu mengeras. Jadi ada bakteri di dalam plak itu, digerogotilah giginya, jadi ada lubang pada gigi. Begitu. Sakit banget ya. Iya. Oke, berarti kita harus membiasakan diri menyikat gigi ya. Biasanya harusnya menyikat gigi itu berapa kali dan setiap kapan sih, Kak? Ya, minimal gosok gigi itu 2 kali dalam sehari ya. Bisa lebih boleh, tapi minimalnya itu 2 kali. Waktunya kapan aja sih? Yang pertama itu pagi setelah sarapan. Jadi kalau adik-adik atau yang nonton ini kebiasaannya sikat giginya sebelum makan Sambil mandi gitu ya. itu harus dirubah mulai sekarang. Jadi sikat giginya setelah makan. Kalau misalnya kebiasaannya sikat giginya saat mandi, berarti makan dulu baru mandi, baru berangkat ke sekolah gitu kan ya. Bisa sikat gigi lagi gitu ya. Kalau misalnya Boleh. mandi dan sikat gigi itu kayak gimana gitu ya. Iya kan, tapi kan kebanyakan kebiasaannya nggak seperti itu ya. Nah, sama waktu yang keduanya itu malam sebelum tidur, itu waktu yang wajib untuk sikat gigi. Kalau misalnya ada adik sorenya mandi terus sikat gigi nggak apa-apa, yang penting malamnya sikat gigi lagi gitu. Pokoknya setiap sesudah menyentuh makanan, gigi kita itu harusnya disikat, dibersihkan. Iya, pokoknya kan itu bakteri itu bekerja saat kita istirahat. Bekerja saat kita istirahat. Iya. Gitu. Jadi ya makanya gimana pencegahannya? Sikat gigi kita bersih saat kita istirahat gitu. Jadi pencegahnya seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana sih nih cara menyikat gigi yang betul tuh seperti apa sih? Ya, dipraktekkan langsung aja Boleh. ya, Kak. Kebetulan kita punya pendem Ada gigi ya. pendem gigi di sini ya. Nah, ada beberapa cara untuk menyikat gigi yang baik dan benar itu. Yang pertama dengan teknik memutar, Kak. Seperti ini. Memutar. Bulat-bulat. Putar seperti itu ya, putar Ini kecil. ya. Oke. Nah, bulat-bulat gini. Biasanya orang ada yang menyikat giginya atas bawah kayak gini, Kak. Gini. Nah, ada kan yang seperti ini. Seharusnya ini jangan dipakai lagi. Oh, itu salah itu cara Itu seperti itu. tekniknya salah karena si gusi atas ini, Kak, makin ke atas, yang bawah makin ke bawah. Kalau seperti itu menyikatnya. Yang kalau kita nyikat suka ada merah-merah itu ya? Jadi lebih baik tekniknya memutar seperti ini, bulat-bulat. Nah, Bulat. Jadi nggak lurus gigi gitu. Itu bisa mengikis gitu apa gimana? yang mana? Yang atas bawah itu? Iya, gusinya bisa naik ke atas, Kak, yang atas. Yang bawah bisa lebih ke bawah. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau untuk daerah pengunyahan di dalam sini, nah kelihatan ya, sini ya, Kak. Oke. Ini tekniknya maju mundur seperti ini. Oh, maju mundur pemirsa. Maju mundur. Ini sisi yang sininya juga sama seperti itu. Atas sama juga. Atas juga sama seperti ini ya, Kak. Nah, kelihatan ya? Nah, gini. Ini juga sama, maju mundur. Nah, kalau untuk bagian dalam gimana? Bagian dalam. Caranya dicongkel seperti ini. Oh, seperti itu. Oh. Nah, Dicongkel bukan lurus-lurus begini ya. enggak, Tapi jadi congkel. biar yang dalam-dalam itu kena ya, kesikat itu dicongkel seperti ini, Kak. Nah, Seperti satu-satu gitu ya. Satu, bagian, iya. satu sisi. Atas juga sama seperti ini. Nih, nah. Gitu ya.
Oke. Begitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Gania. Kalau lidah, Ya. kalau lidah itu perlu disikat nggak? Kalau saya sih biasanya sikat gigi susah terus kumur-kumur. Oh, Saya kira berarti udah lidah- bersih dari kumur-kumur. Lidah nggak disikat ya? Enggak, selama Nah, ini. itu contoh yang salah ya. Itu contoh yang salah. Oke. Jadi lidah itu perlu disikat ya, teman-teman. Kenapa? Karena di situ termasuk ada sarang bakteri juga. my God. Iya. Pantesan agak bau-bau gitu ya. Nah, itu bisa jadi halitosis, itu bau mulut dari iya. ada sisa makanan yang nempel di lidah juga kayak gitu Kak Gania. Gimana sih cara nyikat lidah? Jadi satu arah ya, nggak boleh dua arah kalau Pakai nyikat ini, lidah. pakai Iya, pakai ini nggak apa-apa, tapi biasanya ada yang suka pakai yang di sininya ada Yang ada bergerigi. itu juga boleh. Tapi ya lecet kalau nggak sih kalau disikat pakai ini? enggak, ya jangan terlalu keras juga gitu kan. Nanti kita bahas ada pembahasan sikat gigi yang gimana sih yang bagus, bulunya yang seperti apa Oh gitu. iya, pengen dong. Tapi ini tahu. lidah dulu ya, Oke, lidah dulu oke. ya. Tadi Cara belum menyikat selesai ya. lidah. Iya, iya. Cara nyikat lidah itu satu arah. Misalnya saja ini nih. lidah, misalnya ini lidah. Nah. Terus bagaimana? Ini lidah misalnya ya, coba kurangin. Nah, seperti ini. jadi satu arah dari dalam keluar. Oh. Nah, seperti itu. Seperti waktu Jangan ini jangan dua arah gini-gini. Oh, Nanti satu arah saja. nanti bakteri masuk ke dalam mulut dong. Oh, jadi dikeluarin Nah, gitu jadi ya. dikeluarin dari Oke. dalam keluar, dari dalam keluar gitu. Ya. Seperti itu. Nah, tadi sikat gigi yang bagus seperti apa? Nah, untuk pemilihan sikat gigi yang bagus itu yang bulunya. Bulunya itu kan suka ada tulisan yang hard, yang soft. Hard, soft. Nah, kita pilih yang soft. Itu suka ada di mana tulisannya Teh? Ada Gina? di kemasannya itu di luar. Yang kaku ya, yang hard itu yang itunya kaku gitu. Iya, yang keras ininya. Nah, yang bagus itu yang soft, ada tulisan soft ya, yang lembut gitu. Jadi pemilihan untuk bulunya ini ya, lembut bagusnya. Nah, terus kalau pemilihan pasta giginya, Pemilihan pasta gigi. Oh, itu juga. nah itu juga harus diperhatikan ya. Pasta gigi yang baik itu yang mengandung fluorida. Nah, biasanya di kemasan pasta gigi itu kan ada tulisan mengandung apa gitu ya di belakangnya ya. Nah, kita cari ada nggak yang mengandung fluorida. Kalau dia mengandung fluorida itu berarti bagus. Itu Teh kenapa bisa disebut bagus, Ibu? Karena dia ada kandungan fluoridanya, jadi apa itu? bagus untuk gigi gitu. Seperti itu Sama ya. untuk gigi anak juga seperti itu. Sama seperti itu. Justru bagus untuk anak itu yang ada itunya, soalnya di anak di kayak anak TK, anak SD kelas 1, SD kelas 2 itu kan masih pergantian gigi tuh. Oh ya? Kan suka banyak sekali yang Gugus lubang, ya? iya, Iya. banyak lubang gigi itu terjadi di pergantian gigi. Dari gigi susu ke gigi tetap gitu. Harus mulai dibiasakan dari kapan sih menyikat gigi pada sedini anak? mungkin. Sedini mungkin. Iya. Tapi Sedini kan mungkin. ini apa susah ya kalau pakai sikat gigi. Boleh pakai kain enggak? Boleh banget. Jadi kan anak-anak kan emang masih BO ya, masih bimbingan orang tua. Jadi di sini masih ada peran orang tua. Orang tua itu harus aktif. Kalau misalnya kan anak itu suka susah ya, apalagi kalau misalnya malam ya, kayak yang masih ngedot misalnya. Itu kan sampai dia ketiduran, dot itu masih nempel ya. Betul, itu anak saya banget. Nah, itu jadi biasanya terjadi karies botol susu namanya. Karies botol susu. Nah, Yang harusnya nempel lengket kuning-kuning gitu ya? itu terjadi biasanya gigi atas 4 gigi atas ini habis tuh biasanya kalau yang kebiasaan ngedot itu. Karena kenapa? Itu kan dari susu itu kan manis. Oke, dari susu itu manis. Terus dia ke bawah tidur nggak disikat tuh. Orang tuanya kurang berperan gitu ya, misalnya kurang aktif. Harusnya kan jadi setelah dia tidur botolnya kita copot, kita Ya, kita lepaskan botolnya, lalu kita sikat tuh.
Jadi gitu ya caranya menghadapi mencegah karies gigi pada anak, terutama yang karies karena dodot ya, karena botol dodot. susu. Jadi kalau karena botol susu, kebiasaan minum dodot sampai masih waktu tidur masih dodot juga, kita lepas pelan-pelan. Habis itu kita sikat dengan kain. Iya, kalau misalnya anak bayi bisa ada yang bentuknya dari silikon gitu loh Kak. Oh, yang dimasukin ke Silikon jari ya? Di sini ada bergerigi kayak gitu ya. Nah, itu bisa ya yang dimasukin ke jari bisa kalau untuk bayi. Kalau misalnya anaknya udah rada gede, udah ada giginya, itu bisa pakai lap dibasahi dengan air hangat aja Kak. Terus gosokin ke giginya gitu. Yang penting enggak ada sisa susu, makanan kayak gitu. Yang penting giginya bersih. Seperti itu Kak. Jadi sejak bayi dibiasakan untuk bersih giginya ya, Iya. sejak bayi mula. Wah, berat Biar juga nggak ya. terjadi karies botol susu. Oh iya, satu lagi. Kalau penyebab dari karies botol susu selain dia nempel terus dotnya itu selain karies ada lagi satu lagi itu nanti si gusi atas ini Kak. Gusi atas. Jadi ngangkat. Jadi kan karena ada benda yang masuk ya. Oh iya. Nempel terus gitu kan. Ini nanti si gusi atas ini bisa ngangkat Kak. Nantinya ke sananya bisa jadi ini ada istilahnya tonggos. Wah, oh jadi maju gitu. Iya, jadi bisa maju itu lama-lama Kak. Jadi jangan dibiasakan. Termasuk juga yang ngoloh jarinya. Termasuk juga iya. Gigit ini ya, jempol ya. Iya. Termasuk juga. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya udah tanggung nih karena kebiasaannya tidak baik tentang sikat gigi dari sejak kecil sampai dewasa, kemudian ada plak di giginya ada kayak hijau di pinggir-pinggir itu kan nggak estetik banget ya. Pas senyum ada yang hijau-hijau itu gimana dong? Itu mungkin udah masuknya ke kalkulus ya Kak. Kalau plak itu kan masih lembut, masih bisa diambil pakai sikat juga masih bisa gitu. Oh, yang disebut plak itu masih lembut. Iya, nah kalau yang udah mengeras itu kalkulus, karang gigi. Nah itu harus di scaling gitu, harus dibersihinnya ke dokter gigi ya, nggak bisa pakai sikat, nggak akan kena gitu. Oh, itu harus di scaling, udah nggak bisa lagi disikat, diusahakan dengan Biasanya sikat gigi. udah nggak kena sama sikat gigi. Oke, itu ada tapi di fasilitas kesehatan kan? Ada banget di puskesmas, ada di rumah sakit Bisa ada. banget tuh ke puskesmas. Iya, Ditunggu sama puskesmas terapis terdekat gigi ya. cantik. Iya. Boleh, boleh. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas waktunya ya, Teteh Sama-sama. Gineng. Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin. kalian yang nonton. Kita Amin. pamit dulu. Nantikan siaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.